Di sini ada sofa gitu satu yang sebenarnya cukup nyaman sih menurut gue gitu ya buat tidur-tiduran, sender-senderan kayak gini. Ada meja kecilnya juga satu, dan maksud gue pojok di sini tuh kayak cocok banget gitu loh buat foto-foto nih. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Namin Bandung yang sebenarnya lokasinya itu ada di daerah Dago. Tapi sebenarnya ini tuh nggak di pinggir jalan Dago banget, tapi agak masuk sedikit gitu ya. Dan kayak biasanya gue menuju hotel ini menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan mobil. Dan kalau misalkan ngomongin soal parkiran, sebenarnya parkirannya itu banyak dan cukup luas. Di area depannya untuk parkiran mobil bisa, dan di area basementnya pun juga ada gitu ya. Jadi maksud gue hotel ini sendiri sudah memperkirakan bahwa orang-orang yang nginep di sini banyak yang bawa kendaraan pribadi. Dan yang pasti kalau misalkan kalian naik kendaraan umum kan banyak juga tuh maksudnya travel yang di daerah Ciampelas atau di daerah Pasteur yang maksud gue nggak terlalu jauh lah kalau misalkan kalian turun di sana terus lanjut lagi ke hotel ini. Dan pas gue nyampe di depan hotel ini, gue suka banget sebenarnya sama eksterior dari hotel ini gitu ya, karena ya memang beda banget gitu loh, bener-bener kayak konsep Skandinaviannya berasa banget. Pokoknya memang eksterior dari gedung hotelnya ini tuh beda banget dibandingkan sekitar-sekitarnya ini. Nah kalau ngomongin soal security pas pandemik, sebenarnya gue kan nginep di hotel ini Minggu ke Senin gitu ya, jadi memang ya keadaan hotelnya pun lagi nggak rame-rame banget dibandingkan weekend gitu, Sabtu ke Minggu itu pasti rame banget. Nah sebenarnya pas gue nyampe di sini tuh nggak ada security, jadi cuma ada resepsionis doang di area depannya. Dan paling kalau ngomongin soal hand sanitizer, di meja resepsionisnya pun juga ada disediain. Dan kita masuk ke soal lobby. Sebenarnya pas kita masuk ke area lobbynya gitu ya, lobbynya nggak terlalu gede juga sih, tapi cukup instagramable banget loh. Maksud gue kalau misalkan kalian foto-foto di situ itu kece banget, karena background dari si lobbynya itu sendiri itu bener-bener style-nya kayak ya desainnya Hotel Namin ini sendiri dengan desain belah kutub empatnya itu loh. Jadi dan juga pemilihan warnanya pun lebih colorful gitu kan. Terus pas gue check-in sebenarnya nggak ada antrian sama sekali gitu, gue tinggal check-in aja, isi data, KTP, nggak dimintain deposit juga sih kalau gue gitu. Tapi ternyata pas gue datang ke hotel ini jam 2 gitu ya, ternyata kamar gue masih belum ready karena katanya semalam itu full banget. Dan ngomongin soal welcome drink, karena memang ini hotel bintang 3, jadi gue mau wajarkan kalau nggak dapet. Dan pas gue check-in, gue dapet 1 kunci. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di tipe kamar namanya Good Room, yang dimana ini tuh kalau kita cek di OTA itu harganya kurang lebih 900 ribuan gitu ya. Dan gue mau langsung room tour aja dari sebelah sini. Jadi pas kita masuk nih, ini di area sini itu semacam area meja kerjanya. Di sini mejanya pun bentuknya kayak setengah bulat gitu ya di ujung-ujungnya. Terus di sini ada lampu belajarnya juga. Nah, di sini yang unik adalah tuh ada meja riasnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian cewek yang suka make upan gitu, bisa taruh di sini make upnya dan ngacanya sambil di sini. Duduknya pun juga di sini kan, jadi nggak perlu repot-repot di kamar mandi. Nah, gue langsung aja ini untuk area kasurnya gitu ya. Menurut gue kasurnya ini cukup gede gitu, dengan ada 4 bantal juga di belakangnya sini. Jadi dia tuh desainnya nih, kalau misalkan kalian lihat ya tuh. Jadi tuh ada belakangnya gitu loh. Ini jadi kasurnya nggak nempel ke tembok gitu kan. Nah, di sini juga udah ada lampunya, ada telepon, ada catatan, ada laci juga. Oh, bahkan di sini ada Al-Quran. Nah, di samping area meja kerjanya, di sini ada sofa gitu satu yang sebenarnya cukup nyaman sih menurut gue gitu ya buat tidur-tiduran, sender-senderan kayak gini. Ada meja kecilnya juga satu, dan maksud gue pojok di sini tuh kayak cocok banget gitu loh buat foto-foto nih. Nah, baru deh kita ke sebelah sini, ini untuk area TV-nya gitu ya. TV-nya juga cukup gede dengan ukuran 40 inch gitu kurang lebih, dan TV-nya itu kayak dipasang di sebuah tiang gitu. Karena di belakang TV-nya ini ada jendela. Jendelanya itu sih kayak tipikal yang gue suka gitu ya. Nah, jadi untuk jendelanya ini pakai vertical blind yang bahannya itu pakai kayu, yang menurut gue ini jadi makin bagus aja sih. Nah, bahkan kalau kalian perhatiin juga di bawah area TV yang ini kan kayak semacam ada laci-laci kecil gitu ya untuk naruh-naruh sesuatu. Di sini remote-nya, dan di sini ada remote AC-nya. Karena di sini AC-nya itu sebenarnya AC split, bukan AC sentral. Nah, di depan area TV-nya ini juga, jadi di sini ada sebuah sofa gitu bentuknya memanjang juga, yang konsepnya tuh kayaknya mirip-mirip ya, kayak meja kerjanya juga kayak agak melingkar gitu kan. Dan ini juga cukup luas gitu. Terus ke sebelah sini deh, jadi AC-nya yang udah gue bilang tadi, AC-nya tuh sebenarnya AC split, tapi dia lebih rapi gitu loh, karena dia tidak menonjol keluar gitu kan. Dia jadi ada di dalam gitu, nggak terlalu kelihatan. Terus di sini untuk area kayak lemarinya gitu, di sini ada gantungan-gantungan. Tuh ada gantungan, terus di sini ada sendalnya juga 2. Nah, di sini juga untuk gua naruh-naruh barang, koper ini juga banyak banget tuh koper gua, ada 2 tas segala macam. Ini gede loh, luas banget, serius deh. Terus di bawahnya juga mungkin buat naruh sepatu gitu kan. Nah, untuk di bawahnya ini baru deh ada safe deposit box-nya gitu. Dan di sebelah sini untuk area coffee and tea maker-nya ada 2 air mineral juga. Terus di bawahnya ada kulkas. Gitu deh, baru kita ke area sisi sini. Di sini juga sama gitu ya, ada lampunya juga, ada tisu di samping kasurnya. Dan ini pojokan yang gue suka gitu ya. Ini adalah area sofa juga. Jadi sofa tuh banyak banget loh di kamar ini. Dan yang gue suka gitu ya, ini kalian wajib banget pilih kamar di
319 gitu. Soalnya tadi sempat gue ke 318, cuma sebenarnya dia tuh nggak ada jendela kayak gini. Dan sedangkan ini bener-bener beda banget gitu loh, padahal tipe kamarnya sama. Jadi kalian wajib banget ke yang 319 karena bakal dapat pemandangan yang kayak gini nih, jendelanya gede gitu kan, luas. Buat foto-foto di sini juga bagus jadinya. Jadi gue suka banget di setiap temboknya itu tuh kayak ada tulisan-tulisan gitu. Sebenarnya ini tulisan bahasa Sunda sih, cuma gue nggak ngerti ya artinya apa. Nah, baru deh kita ke kamar mandinya. Tapi sebelum ke kamar mandi, di sini tuh di pintu kamar mandinya ada cermin full body dari atas sampai bawah gitu ya. Jadi ini kalau kalian mau ngaca enak banget tuh. Nah, kita masuk. Nah, untuk di area kamar mandinya sebenarnya cukup luas aja sih karena di sini ada satu wastafel, ada 2 gelas juga, ada amenities-nya lengkap, sikat gigi, terus ada sabun cuci tangannya, ada ini shower cap-nya, terus ini ada sanitary bag. Pokoknya banyak deh ini. Oh, ada body lotion juga tuh bahkan di sini. Terus di sini juga lengkap banget ada hair dryer. Jadi yang suka pakai hair dryer nggak perlu repot-repot bawa lagi. Nah, untuk di depan area wastafelnya ini ada area klosetnya gitu ya. Dia tuh pakai 2 gitu loh. Ada yang pakai selang, ada juga yang pakai cetekan gitu di sini. Jadi entah kenapa ini kayak double gitu. Terus ada tisu, ada keset juga. Ini keset penting. Handuk-handuk di sini. Dan di sini untuk area shower room ya, dia tuh pakai pintu kaca gitu ya. Dan kalau misalkan kita perhatiin ini kan tembok-temboknya putih-putih gitu, jadi maksud gue lebih kayak clean aja sih di area kamar mandinya. Dan di sini pun showernya ada 2, ada yang nempel, ada juga yang pakai selang. Nah, mungkin itu aja sih penjelasan untuk room tour hotel kali ini. Maksud gue dengan harga 900.000 ini kayak worth it banget lah, karena ini gede banget, luas banget, area sofanya juga banyak, buat spot-spot fotonya menurut gue di kamar ini juga banyak gitu loh. Jadi ya udah, kita langsung masuk ke penilaian selanjutnya. Kita masuk ke soal kesimpulan kamar. Ngomongin soal fasilitas kamarnya, semuanya aman-aman aja, oke-oke aja, baik-baik aja gitu ya. Dan kalau gue perhatiin gitu ya, sebenarnya di area kamar good room ini tuh bisa kalian rebahan di mana-mana gitu loh. Mau di area kasur, di sofa yang di sini nih, atau di sofa yang di sana juga. Pokoknya banyak banget gitu loh pilihan buat kalian duduk-duduknya. Jadi nggak perlu bingung lagi. Dan ngomongin soal kebersihan, semuanya juga aman-aman aja. Dan ngomongin soal AC, karena ini AC-nya AC split gitu ya, bukan AC sentral. Dan mungkin ini AC splitnya pun juga yang 3 PK kali ya. Jadi ini kamar yang sebenarnya ya cukup luas, tapi AC-nya pun juga powerful banget. Jadi kadang gue pun ngerasa kedinginan banget dengan AC-nya. Ngomongin soal channel TV, sebenarnya semuanya aman-aman aja, baik-baik aja. Cuma pas gue iseng lagi nonton film di Fox Movies gitu ya, itu subtitlenya pakai bahasa Malaysia. Gue coba oprek-oprek untuk ganti ke subtitle bahasa Indonesia. Gue agak nggak ngerti gitu sih, cuma nggak tau deh. Pokoknya gue nggak terlalu nonton TV banget sih di sini. Terus ngomongin soal kecepatan WiFi, semuanya aman-aman aja, cepet-cepet aja, dan connect-connect aja. Gue mau konekin ke berbagai device gue gitu, mau ke handphone, iPad, MacBook, dan segala macamnya. Itu nggak ada limitnya sama sekali. Terus ngomongin soal privacy, kedap suara sebenarnya aman-aman aja sih, karena mungkin memang gue nginep di hotel ini karena lagi sepi juga gitu ya, jadi nggak terganggu mungkin orang yang lewat di lorong-lorong kamarnya atau gimana gitu. Kita masuk ke soal breakfast atau restoran. Jadi karena gue nginepnya itu weekdays gitu ya, hitungannya sebenarnya ini weekdays, Minggu ke Senin gitu kan. Nah, kalau weekdays itu karena memang okupansinya mungkin lagi nggak terlalu banyak yang nginep di hotel ya, jadi mereka sistem breakfastnya itu di kamar, bukan buffet. Nah, kalau misalkan weekend karena memang lagi rame, jadi mereka pakai sistem buffet. Tapi gue kurang tahu sih sistem buffetnya itu seperti apa, jadi mungkin kalian bisa langsung telepon aja ke hotelnya langsung. Dan untuk menu sarapannya sendiri sebenarnya cukup banyak gitu ya. Ada nasi goreng lengkap sama ayam gorengnya juga, terus dikasih omelet juga, terus ada buah-buahan juga, terus dikasih jus juga, terus juga dikasih teh sama air mineralnya lagi. Kita lanjut ke fasilitas lainnya. Sebenarnya fasilitas lain yang gue lihat di hotel ini gitu ya, ada juga spa, tapi gue nggak terlalu cari tahu banget. Dan kalau ngomongin soal fasilitas kayak kolam renang atau fitness center, itu memang nggak ada di hotel ini. Jadi memang ya hotel ini layaknya tipikal hotel-hotel yang ada di daerah Dago gitu loh, tipikal orang yang nginep untuk ya tidur dan pergi lagi gitu loh. Tapi mungkin memang kelebihan dari hotel ini gitu yang gue suka karena desainnya itu yang unik gitu, jadi nggak polos-polos banget gitu kan. Kita lanjut ke objek wisata di sekitar hotel. Sebenarnya karena memang ini di deket Jalan Dago banget, ya ini kalian bisa jalan kaki banget gitu loh buat explore ke daerah Dago sini. Dan ini dia inspirasi spot-spot foto selama kalian nginep di hotel ini.
Dan kita masuk ke soal kesimpulan. Nah, kalau misalkan kalian pengen nginep di hotel ini, gue bener-bener merekomendasikan banget di tipe kamar good room ini, karena memang ukurannya kamarnya luas, pokoknya fasilitasnya juga lengkap gitu. Terus spot-spot foto buat kalian foto-foto di dalam kamar pun juga banyak gitu, jadi lebih puas juga gitu kan. Dan mungkin gue saranin juga nginepnya pasti ya weekdays gitu ya dibandingkan weekend. Entah kenapa di Bandung itu kalau weekend pasti selalu rame, jadi memang kalau buat foto-foto ya akan lebih nyamannya weekdays gitu kan. Dan mungkin itu aja sih untuk penjelasan review hotel kali ini, dan makasih udah nonton.